Oke, luar biasa sekali untuk terutama untuk adik-adik yang bakal masuk ke dunia perkuliahan yang masih bingung mau masuk jurusan apa. PWK ITN bisa jadi salah satu pilihan. Karena apa? Karena tadi PWK ITN itu bukan hanya sekedar perencanaan wilayah dan kota, tetapi juga foto wisata kuliner. Oke, mungkin ada yang ingin masuk teknik tapi takut sama hitung-hitungan, PWK ITN juga jawabannya karena ini adalah tekniknya sosial. Dia seorang cowok. Wah, siapa nih? Cowok dan dia lembut. Wow. Inisial pertamanya itu adalah huruf C. Wah, saya kayak bukan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta episode 1. Nah, kali ini teman-teman kita punya tema yang menarik banget, yaitu pengenalan jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dalam lingkup kampus Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, tapi saya nggak sendiri nih, saya ditemanin oleh seseorang yang cantik banget di depan saya. Udah pada kepo ya kan? Oke, langsung aja kita boleh kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Boleh kenalan dulu Ibu, namanya siapa, asalnya dari mana, dan juga posisinya di PWK ITN-nya itu apa? Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Ini berasal di kelas ya. Oke, bener. Baik ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Yusliana. Biasa kalau di prodi itu teman-teman maupun mahasiswa lebih akrab itu kalau memanggilnya Ibu Cici. Saya asalnya dari Sulawesi Tenggara. Pasti dong banyak ya teman-temannya dari Sulawesi ya. Kalau Sulawesi Tenggara itu kan salah satu pulau yang itu loh yang hurufnya seperti K. Walah. Seperti huruf K ya Bu ya. Saya di prodi PWK ini sebenarnya saya alumni juga ya, alumni dari PWK ITN-nya, dan alhamdulillah sejak tahun 2019 saya dipercaya untuk menjadi kepala atau ketua program studi perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Oke, ternyata wanita cantik di depan kita ini adalah kaprodi dari jurusan perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, kalau narasumbernya sudah kenalan, boleh dong saya juga ikut kenalan. Oke, halo semuanya, kenalin aku Mardiana Niken, aku mahasiswa perencanaan wilayah dan kota angkatan 2021. Nah, kali ini aku akan menjadi host dengan narasumbernya kaprodi kita, kaprodi PWK ITN-nya. Kita boleh mulai dong Bu, kita mulai dengan pertanyaan yang simpel-simpel dulu. Kalau misalnya dosen itu kan tiap dosen punya fokus tersendiri ya Bu ya. Betul. Nah, khusus untuk Ibu Cici ya, kalau kita panggil di sini tuh Ibu Cici ya. Oke, khusus untuk Bu Cici sendiri fokusnya apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Kalau kita di prodi PWK ini kita punya fokus yaitu namanya keahlian, bidang keahlian. Ada yang keahliannya di perancangan kota, kemudian ada yang di pengembangan wilayah, lalu ada yang di infrastruktur. Kebetulan saya sendiri ini lebih banyak concern di pengembangan wilayah karena skalanya lebih luas, lebih regional, dan sifatnya lebih makro ya kalau kita belajar tentang pengembangan wilayah. Kenapa sih tertarik di pengembangan wilayah? Karena mungkin saya juga berasal dari ini ya, dari daerah pesisir. Kemudian wah ini kayaknya kalau mengembangkan wilayah pesisir juga baik ya. Tapi ternyata makin kesini kalau kita belajar tentang wilayah itu kan tidak hanya wilayah pesisir saja. Benar. Tapi cakupannya cukup luas. Oke, ternyata berawal dari latar belakang tinggal di wilayah pesisir, benar ya Ibu? Betul. Dan pada akhirnya menjadi latar belakang Ibu Cici memilih fokusnya yaitu pada pengembangan wilayah. Menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Oke, tadi kan kita dari awal udah disebutin kalau Ibu Cici ini adalah kaprodi dari PWK ITN-nya. Boleh tahu dong Bu, sejarah nih, kita bicaranya sejarah ya, historinya Ibu menjadi kaprodi PWK ITN itu dari tahun berapa dan gimana sih awalnya kok bisa menjadi kaprodi PWK ITN? Mungkin sudah waktunya juga kali ya. Jadi kalau misalnya dilihat prosesnya itu dimulai dari kapan, kemudian sudah berapa lama, sebenarnya dari tahun 2019 ya, kebetulan waktu itu saya studi S2 di tahun 2013.
sampai dengan tahun 2015 akhir, lalu saya balik ke kampus. Saya mulai balik ke kampus itu sekitar tahun 2016 awal. Di situ saya menjadi sekretaris program studi perencanaan wilayah dan kota. Setelah itu 2016, lalu di 2018 kebetulan kita sudah berubah menjadi ITNY, sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, di tahun 2019 kita berubah menjadi ITNY kalau nggak salah ya. Nah, di situ oh ya, maaf ya, kayaknya tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu kita berubah menjadi ITNY. Lalu saya dipercayakan menjadi sekretaris departemen. Nah, setelah itu ada perbaikan struktur organisasi di kampus. Lalu 2019 saya ditarik lagi di Prodi sampai saat ini, sejak tahun 2019 menjadi kepala program studi perencanaan wilayah dan kota. Berarti saya sudah hampir 4 tahun ini ya, karena ini sudah tahun 2023. Enggak kerasa ya, ini harusnya saya sudah diganti ya. Karena udah satu periode. Benar. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bu Cici ini kaprodi kita, dan kita sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tadi di awal juga udah disebutkan kalau Bu Cici ini adalah alumni PWK ITNY. Iya, betul. Boleh tahu angkatan berapa, Ibu? Aduh, kalau dilihat dari wajah saya ini angkatan berapa ya? Masih tampak muda loh, Bu. Jadi saya ini termasuk angkatan kedua. Angkatan pertama itu tahun 2002. Dan waktu itu kita masih gabung dengan sipil. Masih di bawah Prodi Teknik Sipil. Kemudian tahun 2003 itu ada angkatan kedua termasuk saya. Jadi 2003 ini sudah pada lahir belum ya? Nampaknya baru pada lahir ya, Bu. Baru pada lahir. Baru pada lahir. Ya kan saya bilang bisa dilihat dari wajah saya ini udah angkatan berapa? Baru pada lahir ya, Bu. Iya, baiklah. Oke, jadi Bu Cici ini angkatan 2003 ya, Bu ya. Jadi betul. Angkatan 2021 baru pada lahir, Ibu udah masuk kuliah. Oh iya. Oke. Keren banget nih, karena dari alumni pada akhirnya menjadi seorang kaprodi. Itu pastinya sudah tahu dong gimana seluk-beluknya dunia PWK ITNY. Nah, boleh dong Bu cerita bagaimana perkembangan PWK ITNY yang Ibu rasakan dari Ibu menjadi mahasiswa PWK ITNY hingga Ibu menjadi kaprodi PWK ITNY. Jadi ini ya, saya refresh lagi ya pengalaman saya di tahun 2023. Mau nyebut tahunnya aja malu ya. Jadi tahun 2023 itu memang awal masuk ya, kita masih satu himpunan juga dengan Prodi Sipil. Kemudian di tahun 2024, kalau nggak salah 2024, 2025 kita sudah mulai memisahkan diri, kita berdiri sendiri menjadi himpunan planologi ya, HMPL kalau nggak salah waktu itu namanya. Sejak saat itu kebetulan angkatan kami yang pertama memang menginisiasi terbentuknya program studi planologi saat itu ya. Saya sendiri sebenarnya sebagai sekretaris ya. Emang dari mahasiswa udah aktif ya? Waktu itu memang sebagai sekretaris. Sampai lulus ya. Sekretaris, kemudian setelah lulus saya di sini memang masih ikut membantu jadi asisten dosen. Waktu itu mungkin kalian masih ingat ya, kalau dari teman-teman dari PWK kita punya dosen yang namanya Pak Iwan ya. Betul. Nah, itu dosen saya sebenarnya. Jadi saya jadi asistennya beliau, membantu di studio, dan juga setelah lulus saya memang akhirnya membantu di konsultan. Setelah saya ke konsultan, 2 tahun di konsultan, kalau tidak salah itu tahun 2009 saya balik lagi ke sini. Jadi saya lulus 2007, 2009 saya balik lagi ke sini setelah lulus. Nah, 2009 itu saya masih merasa sebagai mahasiswa gitu ya, karena masih fresh graduate saat itu. Saya melihat perkembangan organisasi di kampus. Memang ada masanya di mana waktu itu sangat aktif sekali ya. Saya lihat dari LLK, kemudian teman-teman BEM dan DEMA juga waktu itu luar biasa sekali ya. Pergantian dari pimpinan LLK itu yang saya lihat makin kesini makin estafetnya itu luar biasa. Memang ada masa di mana waktu itu sempat kalau saya bilang masih suri ya antara ada dan tidak ada. Walaupun posisi saya waktu itu sudah sebagai asisten dosen.
Tapi saya masih melihat organisasi di kampus waktu itu sempat mati suri, dan saya lupa di tahun berapa itu tiba-tiba ada satu gerakan yang menghidupkan kembali organisasi di kampus, dan saya melihat, oh alhamdulillah gitu ya, ruh organisasi di kampus pelan-pelan mulai hidup lagi ya, setelah kemarin ada masa di mana mungkin waktu itu ini ya, saya juga tidak tahu kenapa, karena di tahun, saya lupa di tahun berapa itu organisasi, tapi tidak lama itu dia vakum, kemudian aktif lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang ya, saya senang sekali ngelihat ini ya, adik-adik mahasiswa semangatnya bukan semangat 45 lagi ya, saya nggak tahu semangat berapa gitu. Tapi memang yang saya lihat itu termasuk Niken juga ini menjadi penggerak bagi teman-teman di kampus, karena gini, organisasi kampus itu sebenarnya lebih banyak mengajarkan kalian tentang soft skill gitu. Saya melihat bahwa mahasiswa ini kan dia harus memiliki 4 pilar tadi ya. Satu, yang pertama dia sebagai agent of change gitu ya. Yang kedua, mahasiswa ini sebagai iron stock gitu ya, iron stock. Kemudian yang ketiga, dia sebagai moral force gitu ya. Dan yang keempat, dia harus bisa menyampaikan pesan yang baik kepada masyarakat, karena mahasiswa ini nggak punya tendensi apa-apa, dia masih idealis gitu ya. Nah makanya kalau protes itu tidak tanggung-tanggung, betul, karena dia punya idealis. Nah kalau di prodi PWK ini saya melihat dari angkatan pertama sampai sekarang angkatan 2022 ini saya salut sekali ini ya, semangatnya. Setiap angkatan itu punya cerita masing-masing. Benar. Dulu tahun 2022 ceritanya seperti apa sampai tahun 2022, artinya sudah 20 tahun berjalan ini, setiap angkatan itu punya masa di mana mereka punya cerita yang tidak sama, tapi itu selalu menjadi kenangan loh. Nanti kalau sudah pada kuliah atau sudah pada lulus, itu akan ceritanya tuh, wow dulu ya waktu kita kuliah di PWK itu seperti apa, apalagi dosen-dosennya. Alhamdulillah sejauh ini dosennya humble ya. Betul. Dan ini kan rasakan juga kan tidak benar, seperti dosen ya. Nah buktinya sekarang ya. Teman ya Bu ya. Teman ya, nongkrong bareng. Betul. Gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas tuh tidak hanya di kampus, tapi kadang di luar gitu ya, benar, di kafe sambil ngopi ya. Itulah hebatnya kuliah di PWK ITN ya. Oke, cukup panjang dan saya menangkap banyak hal-hal menarik nih. Oke, jadi Bu Cici berawal dari seorang mahasiswa yang ternyata cukup aktif ya, bahkan menjadi seorang asisten dosen. Kemudian juga merasakan atmosfernya kehidupan mahasiswa di mana organisasi sempat mati suri, kemudian berjalan kembali hingga pada akhirnya ini sudah angkatan 2022 dan melihat bagaimana dosen sekarang itu interaksinya bukan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, betul, tapi kalau bahasanya sekarang itu bestie Bu. Oh bestie ya. Bestie, jadi kayak akrab temen gitu. Oke. Tadi saya mendengarkan satu hal yang menarik banget, yaitu agent of change, pembawa perubahan Bu. Nah tadi saya dengar juga bahwa awalnya kita bergabung sama teknik sipil ya Bu, kemudian kita memisahkan diri menjadi teknik planologi pada saat itu. Oke, berarti kan di sini ada bibit-bibit agent of change. Oke. Dan termasuk Ibu sendiri sebagai agent of change. Pertanyaan saya Ibu, pastinya ada hal yang berbeda dong antara PWK dengan teknik sipil yang pada akhirnya menyebabkan teknik sipil dan PWK itu dipisahkan. Boleh dong Ibu cerita apa sih perbedaan dari teknik sipil dan PWK itu sendiri? Kalau secara keilmuan memang sudah beda ya. Yang satunya teknik, yang satunya kalau saya bilang ada sosialnya tekniknya juga ada, tapi bukan teknik yang benar-benar murni teknik ya. Jelas berbeda ya. Kalau dulu kenapa kita masih bergabung di himpunan PWK, di himpunan sipil, karena memang waktu itu kita masih berada di bawah naungan teknik sipil dari segi dosen yang mengajar, kemudian kelembagaan juga waktu itu masih di teknik sipil, sehingga mahasiswa juga ketika masuk, dan kita waktu itu memang belum ada prodi gitu ya, akhirnya kita masuk di prodi sipil karena memang kita prodi perencanaan wilayah dan kota, waktu itu namanya teknik planologi. Jadi teknik sipil dan teknik planologi. Nah sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan itu larinya di teknik sipil. Jadi waktu itu misalnya nih
ketuanya teknik sipil itu himpunan mahasiswa teknik sipil itu ketuanya dari sipil. Nanti bendahara itu dari PWK. Kemudian dan seterusnya. Kemudian unit-unit yang ada di bawahnya juga itu kita gabung. Jadi di dalam satu himpunan itu gabungan antara mahasiswa sipil dan mahasiswa PWK. Setelah berjalan 1 tahun atau 2 tahun, akhirnya kita memutuskan bahwa sudah banyak adik-adik kita. Waktu itu kan masih 2 angkatan. Nah, waktu itu akhirnya angkatan 2004 sudah ada, kemudian makin kesini cikal bakal angkatan 2005 persiapan untuk menyambut angkatan 2005 waktu itu. Jadi kita sudah 3 angkatan, karena kita merasa wah ini sudah 3 angkatan nih, kayaknya sudah waktunya kita memisahkan diri bukan berarti karena tidak cocok, bukan. Tapi karena memang melihat bahwa di tempat kita nih ibaratnya rumah itu sudah sesak. Itu udah sesak, kapasitasnya sudah penuh ya, Bu ya? Sudah penuh, dan kita juga dirasa kayaknya kita sudah waktunya untuk mendirikan rumah sendiri. Nah, berawal dari situ kemudian kita berdiskusi dengan dosen memberi masukan dan lain-lainnya. Kemudian kita rapat angkatan 2022 dan 2023, ayo gimana kalau kita menyiapkan rumah kita sendiri. Nah, sejak saat itulah cikal bakalnya Prodi PWK ITN-nya dibentuk. Wow, Ibu menceritakan sejarah yang akhirnya kami di sini menjadi seorang mahasiswa PWK berkat Ibu nih. Iya, dan gak kerasa ya sudah 20 tahun ya. Cukup lama ya, Bu ya. Selanjutnya adalah karena temanya ini adalah pengenalan jurusan PWK dalam lingkup kampus ITNY. Boleh tahu dong, Bu, PWK itu jurusannya seperti apa sih? Secara lebih detail PWK itu bagaimana, yang dipelajari isinya apa saja? Boleh dong. Barangkali ada yang teman-teman adik-adik yang tertarik masuk PWK ITNY ini. Baik ya. Kalau PWK itu kan perencanaan wilayah dan kota. Nah, kalau saya biasanya itu sering menyampaikan ke adik-adik mahasiswa, belajar PWK ini seperti halnya seorang dokter yang mencoba melakukan diagnosa kepada pasiennya. Setelah dia melakukan diagnosa kepada pasiennya, lalu dia akan memutuskan obat apa yang akan dia berikan, karena dia sudah tahu sakitnya apa. Benar. Nah, di PWK juga seperti itu, kita melakukan diagnosa wilayah atau diagnosa kota. Kita akan memutuskan nih, kota ini atau wilayah ini akan dibangun seperti apa setelah kita lakukan diagnosa. Nah, untuk melakukan diagnosa itu, kita biasanya lebih banyak mempelajari yang pertama. Kita akan mempelajari aspek ekonomi, kemudian kita mempelajari transport, kemudian kita mempelajari kependudukan, kita mempelajari hukum, dan semuanya kita pelajari. Nah, biasanya kita pelajarinya itu di mana? Ini kan mesti ingat ya, studio. Benar. Studio itu adalah ruh dari perencanaan wilayah dan kota. Nah, kalau teman-teman mau mempelajari PWK, kita akan mempelajari banyak aspek. Bahkan kebencanaan juga kita pelajari. Biar apa? Kita mempelajari semuanya, biar itu kita nggak salah di dalam merencanakan. Karena kalau kita hanya mempelajari ekonomi tanpa mempelajari penduduknya, maka perencanaan tidak akan bisa menyeluruh. Tapi kalau kita mempelajari ekonomi, kemudian kita mempelajari kebencanaannya, kemudian aspek sosialnya, lingkungannya, fisik. Nah, aspek ini yang akan kita pelajari, lalu kita lakukan diagnosa awal. Biasanya yang pertama kita lakukan itu dimulai dari bagaimana seorang calon planner itu berpikir secara menyeluruh, artinya itu berpikir rasional gitu ya. Nah, setelah dari situ nanti teman-teman tahu nih, oh ternyata kota A ini harus diamputasi, oh ternyata kota A ini harus dimasukkan ke UGD. Nah, sama halnya, oh ternyata kota ini terbelakang. Kalau terbelakang, kita harus ngapain? Kalau kotanya ini berkembang, kita harus ngapain? Nah, jadi diagnosa awal itu yang kita lakukan. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa belajar di PWK itu seru loh, nggak ada bosannya. Sekarang ini kan nggak kerasa kan udah semester berapa? Udah mau masuk semester 4. Nah, kerasa nggak kuliah di PWK? Kan taunya jalan-jalan, foto-foto, kuliner ya. Oh ya, fun fact nih buat teman-teman PWK itu sering disingkat foto wisata kuliner. Jadi mahasiswa PWK itu bisa dibilang ini ya, kalau mungkin sekarang orang bilangnya anak gaul ya. Betul. Nah, artinya apa?
kerjaannya itu jalan-jalan. Jadi nanti teman-temannya mungkin ada adik di rumah yang saat ini nonton ya, kalau misalnya mau lanjut ke PWK nggak usah khawatir. Apalagi yang suka jalan-jalan, yang suka foto-foto, yang suka makan pun juga boleh loh. Karena memang di PWK ini kita lebih banyak eksplor keluar. Betul. Jadi dari semester 1, 2 sampai lulus ya. Sampai lulus itu nanti jalan-jalan terus. Betul. Di kan sudah kemana saja? Kemarin Ibu kami ke Magelang. Kami ke Magelang ya. untuk Banyak kawasan. yang didapat ya. Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali untuk terutama untuk adik-adik yang bakal masuk ke dunia perkuliahan yang masih bingung mau masuk jurusan apa. PWK ITD bisa jadi salah satu pilihan. Karena apa? Karena tadi PWK ITD itu bukan hanya sekedar perencanaan wilayah dan kota, tetapi juga foto, wisata, kuliner. Oke, mungkin ada yang pingin masuk teknik tapi takut sama hitung-hitungan, PWK ITD juga jawabannya karena ini adalah tekniknya sosial. Ada juga yang mungkin yang suka nggak suka hitungan tapi dia senang di foto-foto, fotografi misalnya, kemudian dia dari jurusan IPS dan bahasa Indonesia boleh loh masuk, apalagi dari jurusan IPA tentunya. Betul. Karena kan selama ini identik teknik itu IPA dan IPA. Tapi don't worry teman-teman, untuk yang teman-teman dari IPS, bahasa semuanya boleh masuk di PWK ITD. Apa saja boleh masuk. Oke. Seru banget Ibu, tapi kita masih punya banyak pertanyaan yang nampaknya Ibu juga pasti penasaran nih pertanyaannya apa ya selanjutnya pertanyaannya. Oke. Selanjutnya adalah begini Ibu, kalau misalnya orang masuk kuliah pasti pikirannya adalah setelah lulus kuliah pekerjaannya apa nih dari jurusan ini, benar ya kan Ibu? Udah pasti. Nah, boleh cerita dong peluang atau prospek kerja dari jurusan perencanaan wilayah dan kota? Sedikit cerita ya, mungkin kalau pas masih zaman saya gitu ya, kami dulu tuh orientasinya adalah setelah nanti lulus dari PWK kita akan kerja di PNS, misalnya di ATR gitu ya, kemudian di kantor tata ruang, pertanahan, intinya yang berhubungan dengan PNS. Atau yang kedua nanti kami bisa kerja di konsultan tata ruang. Betul. Nah, ternyata makin kesini berkembang terus ya, yang namanya pekerjaan itu berkembang terus. Ada banyak lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan PWK. Jangan salah loh nih Ken, Bu Cici kasih tahu ya. Ada kakak-kakakmu yang jadi polisi. Wow. Itu dari PWK loh. Kemudian ada yang bekerja di bank. Wow. Kemudian ada yang bekerja di pertambangan. Wow. Sekarang banyak yang bekerja di sektor pertambangan. Kemudian di konsultan sudah pasti. Kemudian selain itu banyak juga yang melanjutkan studi. Jadi tren alumni sekarang itu tidak lagi banyak yang bekerja sebagai PNS, walaupun mungkin kita berasal dari Indonesia, seluruh Indonesia ya. Kalau saya bilang sih kampus PWK itu adalah miniaturnya Jogja ya, miniaturnya Indonesia ya. Benar. Karena dari Sabang sampai Merauke tuh ada di sini gitu. Nah, sehingga kemungkinan teman-teman yang berada di luar Jawa orientasinya itu masih PNS, sekarang tuh sudah bergeser. Sehingga kalau ditanya, kalau saya lulus PWK terus saya jadi apa Bu? Kamu mau jadi apa yang kamu inginkan itu bisa. Kamu senangnya di bank, peluangnya sangat besar. Tapi kalau misalnya di bank itu bukan di bagian ini loh, bukan di bagian teller gitu atau CS, bukan. Kamu ada di belakang layar. Betul. Kamu yang akan menentukan boleh nggak sih sebuah properti itu disetujui atau tidak dilihat dari aspek tata ruangnya. Betul. Jadi posisi yang strategis. Kemudian kalau di pertambangan biasanya di mana? Nah, biasanya teman-teman itu akan lebih banyak di CSR gitu ya. Betul. Dia akan langsung terjun ke masyarakat dari tahapan planning sampai nanti dengan implementasinya, itu biasanya ke situ. Kalau yang di instansi biasanya memang sudah ada tupoksinya sendiri ya. Nah, artinya apa? Setiap tahun atau kecenderungan perkembangan pekerjaan alumni makin kesini itu ternyata bisa diterima di mana saja, dan itu yang membuat kami wow, bangga. Betul. Ya. Begitu kami menyebar ini tracer ke alumni dan kami melihat catatannya, oh ya alhamdulillah ya, ternyata sekarang pekerjaan untuk bidang PWK itu terbuka sangat lebar di mana saja. Bahkan yang tambang itu tadi kita hanya memikirkan bahwa tambang itu hanya sebuah ada eksplorasi gitu ya, bagaimana cara
mencari bahan galian dan lain-lainnya, ternyata tidak. Betul. Kita bisa masuk ke sana, dan itu yang membuat salah satu kekuatan kita bahwa kuliah di PWK ITENI itu adalah pilihan yang tepat. Betul. Apalagi kamu yang galau mau kuliah di mana, itu saya rasa PWK itu menjadi jawaban yang tepat untuk teman-teman yang bingung, saya mau kuliah di mana ya, habis ini saya mau ngapain, lebih baik masuk PWK saja. Jadi semua kegalauan dan kemudahan itu akan terjawab di PWK itu. Oke, betul banget ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau masuk PWK, karena tentunya PWK itu prospek kerjanya luas banget ya Bu ya. Sangat luas sekali. Kalian bisa masuk di berbagai lini bidang dan tentunya akan banyak hal yang terkait tata ruang tadi ya Bu. Kamu masuk bank tapi kamu tidak sebagai CS-nya atau kamu ada di belakang layar. Di belakang layar, kamu fokus pada tata ruang. Iya, kamu ngambil keputusan di belakang. Betul. Jadi jangan takut karena PWK itu punya prospek kerja yang luas banget. Betul. Oke, kita udah mengenal PWK secara akademik. Tapi kan yang namanya mahasiswa ada dua hal penting nih Bu, akademik dan non akademik. Sekarang kita masuk membahas terkait organisasi. Oke, teman-teman, aku juga seorang anggota dari Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan tadi juga udah disebutkan Bu Cici sebelumnya itu Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi ya Bu ya. Oke. Mahasiswa Planologi. Berarti Ibu udah tahu banget ya Bu perkembangan dari HMTPL ya Bu ya, jadi HMPWK. Oke, boleh dong Bu ceritain bagaimana perkembangan Himpunan Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Nasional Dada Yogyakarta, dan kenapa nanti adik-adik yang masuk PWK ITENI wajib untuk masuk di HMPWK. Oke, baik ya. Tadi sudah disampaikan juga di awal ya, sedikit ya terkait dengan perkembangan PWK dari tahun 2022 kita dibentuk, kemudian tahun 2005 kita mencoba memisahkan diri sampai sekarang. Nah, keuntungannya itu ketika nanti adik-adik masuk di organisasi adalah ada banyak hal yang mungkin tidak kalian dapatkan ketika kuliah. Betul. Kalau kuliah itu kan kita belajar teori dan praktek gitu. Nah, kalau di organisasi ini percaya nggak sih 80% orang-orang yang cepat diterima kerja itu adalah orang-orang yang pernah berorganisasi. Betul. Karena apa? Nah, dari organisasi itu dia belajar tentang leadership, dia belajar tentang negosiasi, dia belajar tentang komunikasi publik, dia belajar bagaimana dia presentasi dan lain-lainnya. Nah, poin ini yang tidak didapatkan ketika dia kuliah. Nah, di HMPWK kalau saya lihat dulu kita memang lebih banyak melakukan kegiatan misalnya kita mengunjungi beberapa instansi, kita mengunjungi beberapa perusahaan gitu. Nah, makin kesini saya melihat adik-adik itu memang akhirnya lebih banyak melakukan inovasi melalui lomba. Misalnya bagi yang senang fotografi, silahkan. Kemarin ada ya mahasiswa mereka bisa lomba ini yang menang secara nasional. Betul. Ya kan? Nah, itu juga berarti ada hobi bagi teman-teman yang suka hobi foto, kemudian hobi gambar, hobi esai itu. Di HMPWK juga bisa memfasilitasi. Artinya dengan teman-teman mengikuti organisasi ada nilai tambah yang didapatkan, kemudian ada kompetensi tambahan yang itu tidak didapatkan ketika kuliah. Nah, saya kemarin juga sempat mengajar mata kuliah kepemimpinan dan memang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa ikut organisasi itu adalah secara tidak langsung kamu sudah diterima kerja. Karena ternyata teman-teman yang ikut organisasi ini begitu mereka masuk di dunia kerja adaptasinya cepat. Betul. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang maaf ya ini adik-adik yang misalnya berangkat kuliah pulang, kalau saya bilang kupu-kupu cantik ya, kupu-kupu cantik ya, dari kuliah pulang sampai di kampus juga duduk manis, ya udah kupu-kupu kuliah pulang. Nah, tapi ada juga nih, saya sering bilang nih, misalnya seperti adik-adik mahasiswa yang kadang malam nih tidak tidur ya, kemudian siang baru dia tidur. Nah, kalau tadi bilangnya kupu-kupu cantik, kalau sekarang saya bilangnya kelelawar. Karena ada julukan ya Bu? Selalu ada, karena memang ini tipikal mahasiswa yang satu secara akademik dia bagus, tapi secara apa ya organisasi dia kurang. Sehingga itu tadi kos kampus itu kupu-kupu cantik ya, dan yang satunya tadi itu itu hanya buat bercandaan saja ya, buat teman-teman yang mungkin kalau malam nggak bisa tidur seperti itu ya teman-teman mahasiswa sekarang. Jadi harus
balance ya Bu ya, antara balance. organisasi dan juga akademik. Dan benar kata Bu Cici, ada banyak perkembangan luar biasa di HMPWK, ada banyak hal-hal yang bisa dikembangkan, tidak hanya secara akademik. Tadi Ibu udah bilang fotografi, videografi, esai, dan banyak hal bisa dikembangkan. Dan terutama yang bisa dikembangkan itu adalah soft skill-nya ya Bu ya, leadership-nya, interpersonal skill-nya, public speaking-nya, semuanya bisa dikembangkan di organisasi. Betul. Oke, itu adalah pertanyaan inti, tapi kami kemarin membuka pertanyaan di Instagram-nya HMPWK ITNY. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram-nya HMPWK ITNY, karena di situ bakal banyak banget informasi terkait HMPWK ITNY. Nah, ada 5 pertanyaan menarik yang kami pilih. Ya. Antusiasmenya tinggi, Bu. Pada penasaran di sama podcast yang kita kali ini. Karena ini episode pertama loh, Bu. Spesial banget. Ya, spesial berarti ini ya. Oke, kita langsung aja Bu untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari Imer Kambalu. Pertanyaannya adalah, apakah PWK bisa bekerja di instansi pemerintah tanpa harus menjadi PNS dulu? Oke, pertanyaan yang cukup unik ya. Cukup unik ya. Boleh nggak sih saya kerja di instansi pemerintah tanpa saya harus jadi PNS dulu? Betul. Nah, pertanyaan itu jangankan kamu sudah lulus ya, sebelum lulus pun boleh loh kamu kerja di instansi pemerintah. Melalui apa? Kita ada kegiatan yang namanya kerja praktek. Itu bisa diambil di semester 6. Nah, bagi mahasiswa yang SKS-nya sudah memenuhi, nanti dia bisa melakukan kerja praktek itu selama 2 bulan. Nah, itu di instansi pemerintah. Enggak, di instansi pemerintah juga boleh. Ya. Apalagi sekarang ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Enggak hanya 2 bulan loh, tapi 4-5 bulan, 1 semester kamu bisa belajar di instansi. Dan itu konversinya saya kasih tahu 20 SKS. Wow. Menarik banget nih, 20 SKS dengan tambahan pengalaman bekerja di instansi. Tanpa harus jadi PNS dulu dan tanpa harus lulus. Nah, ini menarik banget nih, kita bisa bekerja di semua instansi, dikonversi SKS-nya, punya pengalaman. Wow. Betul sekali. Oke, ini pertanyaan kedua lebih lucu lagi nih. Ini ada dari Emma_boy. Wah, lucu banget nih namanya. Siapa ya itu? Oke, pertanyaannya adalah, spill dong Bu, alumni atau mahasiswa-mahasiswi PWK yang lucu dan comel. Siapa ya yang lucu dan comel? Mungkin ada. Ini kalau saya sebut nanti terus dia dengar marah nggak ya? Tapi saya rasa dia suka ya. Inisial aja boleh kali ya Bu? Dia seorang cowok. Wah, siapa nih? Cowok dan dia lembut. Wow. Inisial pertamanya itu adalah huruf C. Wah, saya kayak bukan cicil loh. bukan cici ya, bukan cici ya. Oke. Kenapa Bu dia lucu Bu? Dia itu lucu, jadi setiap di kelas itu dia selalu humoris. Dan dia dekat dengan semua dosen, semua temannya itu dia dekat. Dan dia terkenal ya di semua angkatan itu pasti kenal beliau. Saya bilang tadi ya, dia lembut, kemudian dia baik hati. Dia lembut tapi tidak gemulai loh ya. Kemudian dia itu mahasiswa yang dia cepat beradaptasi. Buktinya dia cepat lulus. Kemudian dia selalu menjadi leader bagi teman-temannya. Saya kasih clue aja, angkatan 2017. Iya, dia angkatan 2017. Kakak tingkat saya berarti. Iya, kakak tingkat. Nah, itu orangnya dia cepat beradaptasi dan dia eye catching. Wow, eye catching ya. Dia eye catching. Oke. Mungkin teman-teman kalau saya sebutkan angkatan 2017, inisialnya C, ya. Dia berasal dari Indonesia bagian timur. Dan saya tahu kalian sudah menebak. Oke, teman-teman, karena ini bakal diupload di YouTube, boleh dong nanti mungkin teman-teman kakak-kakak tingkat dari angkatan 2017 yang tahu nih teman saya nih, boleh dong komen boleh komen di kolom komentar ya. Oke, ini pertanyaan ketiga nih Bu. Pertanyaan ketiga ini dari Arli_Maela. Oh ya, fun fact, Arli_Maela ini adalah ketua himpunan Percaya dan Kota.
himpunan yang baru ini. Betul, ya. betul. Oke, pertanyaannya juga menarik nih Bu. Target apa saja yang ingin Ibu capai ke depannya bersama PWK ITNY? Wow, ini pertanyaan yang bagus tapi agak sulit dijawab ya. Ini karena yang nanya ketua HM ya. Betul. Jadi yang ditanyakan itu target ya. Visionaris banget ya Bu. Betul. Biasanya saya menanyakan dia target tuh 1 tahun ke depan apa. Sekarang dia balik ke saya, Ibu targetnya apa gitu. Oke. Kalau target banyak ya. Yang pertama karena kita ini adalah sebuah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Kemendikbud ya, di bawah Kemendikbud, sehingga target-target kita ini tentunya mengikuti target yang diharapkan dari Kemendikbud. Nah, target yang pertama ini dalam waktu terdekat ini adalah kita akan menyiapkan akreditasi. Jadi akreditasi kita memang sebenarnya sudah sekarang posisinya B. Ya. Nah, tahun depan kita akan coba menyiapkan akreditasi kita ke baik sekali. Amin. Ya, amin ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan tahun depan sudah ada dosen kita yang PhD. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tahun ini 2 tahun ini kita sudah mengirimkan 5 orang dosen untuk PhD gitu ya. Dan harapannya 2 tahun lagi sudah ada yang balik. Nah, tahun depan kita akan mengirimkan dosen lagi untuk PhD. Nah, sehingga mungkin setelah Niken lulus sudah banyak dosen-dosen yang punya gelar doktor atau PhD tadi. Nah, itu target terdekat kita saat ini. Yang pertama adalah menyiapkan akreditasi. Yang kedua adalah dosen-dosen sekolah semua. Jadi nanti tidak ada lagi dosen yang bergelar S2. Betul. Wow, keren banget ya, visionis banget karena satu lagi. Ada lagi. Wow. Ini satu. Sekarang kita lagi mencoba merancang persiapan untuk pertukaran pelajar bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pertukaran pelajar di tingkat internasional. Wow. Udah tingkat internasional. Untuk mewujudkan harapan kita sudah mencoba untuk mencari bibit-bibit mahasiswa yang punya potensi untuk bisa mengikuti program tersebut. Tentu saja tidak hanya mahasiswanya, dosennya juga. Nah, itu target kita dalam waktu dekat ini, dalam kurun waktu 2 tahun. Betul. Oke, luar biasa banget. Ada satu hal yang benar-benar saya tangkap dan ini luar biasa banget, bahwa PWK ITNY itu tidak hanya berfokus sekedar sama mahasiswanya, tapi juga sama dosennya. Jadi ada keseimbangan antara mahasiswa dan juga dosen. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama belajar dan sama-sama mengedepankan PWK ITNY. Oke, ini pertanyaan ketiga ya, tadi kita lanjut pertanyaan yang keempat. Prestasi apa yang sudah didapatkan PWK ITNY selama Ibu menjadi kepala program studi? Baik sekali ya. Iya, saya jadi mengukur diri saya sendiri. Tentunya selama 3 tahun ini, dari tahun 2019, kalau ditanya prestasi apa ya yang benar-benar kelihatan. Nah, alhamdulillahnya ketika saya menjadi Kaprodi itu keluar peraturan dari Kemendikbudristek terkait dengan Merdeka Belajar di awal tahun 2020. Nah, saya rasa itu adalah peluang yang sangat baik ketika kami di Prodi PWK mencoba mengimplementasikan peraturan tersebut, dan alhamdulillah kita diberi kepercayaan selama 3 tahun berturut-turut mendapat kepercayaan dari Kemendikbud melalui program MBKM dengan dikucurkannya beberapa hibah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan itu kompetisinya se-Indonesia loh. Jadi kita tahun pertama kita dapat dari Kemendikbud, kemudian tahun kedua dan yang tahun ketiga ini. Nah, artinya dukungan dari Kemendikbud terhadap Prodi PWK ITNY itu luar biasa sekali. Kalau ditanya lalu pencapaiannya apa, Bu? Pencapaiannya melalui program tersebut adalah semua dosen itu sudah tersertifikasi profesi Ikatan Ahli Perencana dari yang muda sampai yang madya. Kemudian juga dosen-dosen banyak yang melakukan riset, baik itu riset melalui publikasi nasional maupun internasional. Kemudian juga capaian lainnya adalah banyak dosen yang meningkatkan kompetensi melalui peningkatan penggunaan software pemetaan
yang sekarang kita sudah punya lisensi dengan Esri Indonesia. Dan juga tidak kalah menariknya adalah lab kita itu adalah lab di mana kita bisa belajar tentang pengembangan software yang berhubungan dengan geospasial atau yang berhubungan dengan modeling spasial perencanaan. Nah, itu juga menjadi, saya rasa 3 tahun ini itu adalah capaian yang memang disiapkan untuk pengembangan mahasiswa dan dosen. Artinya sebelum mahasiswa dan dosennya itu berkembang, maka kita siapkan dulu infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu apa saja? Yang pertama dosen tersertifikasi, kemudian lab kita siapkan, kita beli komputer yang speknya cukup tinggi. Kemudian kita melakukan pembelian lisensi terkait dengan software pemetaan ArcGIS, dan juga dosen-dosen lainnya banyak meningkatkan kompetensi dari segi peningkatan riset, dan hasilnya adalah publikasi nasional dan internasional. Nah, itu adalah capaian yang 3 tahun yang menurut saya itu adalah bukan dari sebagai saya seorang kaprodi, tapi tim di prodi memang benar-benar luar biasa ya. Mungkin Niken bisa lihat ya bagaimana Bapak Ibu dosen yang sampai sore, iya. sampai malam gitu. Nah, itu memang karena ada komitmen untuk pengembangan prodi secara khusus ya. Pada prinsipnya sebenarnya kita sedang mengembangkan institusi. Nah, ini kan juga sudah merasakan ya, mungkin kakak-kakak kamu yang angkatan 2020 itu lebih banyak merasakan dampak dari kegiatan kita yang mereka kemarin sempat join studio di Bali. Kemudian teman-teman yang sekarang banyak yang mengikuti program MSIB juga, dan ada juga yang mengikuti magang di konsultan lokal, dan kita juga mengirimkan kakak-kakak kalian kemarin ke Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional yang sekarang itu adalah BRIN. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman yang mungkin sulit didapatkan, tapi melalui kegiatan-kegiatan kita di prodi, alhamdulillah mahasiswa sekarang saya anjungi jempol semangatnya untuk belajar dan juga disupport oleh dosen-dosen yang berkualitas. Wow, keren. Kita apresiasi dulu ya. Oke, kalau yang diketangkap itu mungkin teman-teman tahu presiden kita Pak Jokowi itu kalau secara nasional kita kenal sebagai sosok yang mengembangkan infrastruktur. Tapi kalau di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, kalau di skala Kaprodi kita punya Bu Cici yang mengembangkan infrastruktur di perencanaan wilayah dan kota. Kita boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Oke, oh ya teman-teman, fun fact juga. Saya pribadi merasakan juga dari apa yang Ibu Cici sampaikan dari program Plano Aksi ya Bu ya, betul. Kami mendapatkan ada 2 yaitu pelatihan Sinaujis ya Bu, dari Sinaujis yaitu WebGIS, dan juga yang satu itu adalah kita kursus untuk TOEFL ya Bu ya. Persiapan. Betul, persiapan TOEFL. Jadi kami setelah lulus nanti diharapkan punya skill yang mampu atau memiliki daya saing dengan kampus-kampus lainnya. Jadi kita PWK-ITN-nya juga nggak kalah saing, betul ya Bu ya. Itu jadi salah satunya pengembangan infrastruktur tadi. Betul. Jadi infrastruktur fisik dan non fisik ya. Betul. Kalau fisiknya kita siapkan lab-nya kita, software dan lain-lainnya. Kalau non fisik tadi SDM kita. Nah itu. Keren. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Instagram. Menurut Ibu, bagaimana mutu proses belajar mengajar dan mutu lulusan PWK ITNY? Oke, kalau berbicara mutu itu berarti harus ada indikatornya ya. Dia sudah tercapai mutunya atau belum nih? Betul. Kalau mutu kita berbicara dari proses belajar mengajar, sebenarnya ada titik baliknya itu adalah ketika kemarin pandemi COVID ya. Nah, itu artinya di mana kita semua tiba-tiba mau tidak mau dipaksa harus cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, sehingga proses belajar mengajar yang tadinya mungkin kita bersifat klasikal, nah sekarang kan kita sudah bisa menggunakan media macam-macam ya, baik itu melalui YouTube, kemudian kita punya learning management system yang namanya Elinas. Kemudian juga makin kesini saya melihat bahwa kecenderungan dosen-dosen kita sudah mulai menyiapkan diri untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga materi yang diajarkan itu sebenarnya sudah diupdate sedemikian rupa melalui kurikulum yang kita kenal sekarang itu adalah kurikulum merdeka. Jadi kalau dulu mungkin kita belajar tentang apa di kelas, nah sekarang dosen-dosennya itu mencari cara bagaimana caranya bahwa pembelajaran ini tidak hanya di dalam kelas tapi di luar. Lalu kalau misalnya kita
bertanya lagi nih, terus kompetensi apa nih yang kami dapatkan ketika kami lulus? Kompetensi itu kan harus punya kompetensi minimal ya. Misalnya setelah lulus dari PWK, mahasiswa harus bisa apa? Yang pertama, dia harus bisa melakukan analisis terkait dengan tadi, melakukan diagnosa wilayah dan kota. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu standar minimalnya sebenarnya dia harus bisa melakukan pemetaan dengan menggunakan beberapa software ArcGIS tadi. Nah, itu sebenarnya standar-standar minimal. Kemudian yang ketiga, secara tidak langsung di PWK ini kita ada mata kuliah studio dari proses, kawasan, kota dan wilayah. Nah, berarti ada 4. Sebenarnya setelah teman-teman lulus atau telah menyelesaikan 4 studio ini, itu kompetensinya sudah banyak. Nah, biasanya kan mahasiswa kan beda-beda ya. Ada mungkin yang concernnya saya hanya bisa peta, saya sukanya di analisis, saya lebih suka kalau saya melakukan negosiasi ke klien misalnya dan lain-lainnya. Jadi kompetensi itu sama. Kompetensi yang didapat kemampuan mahasiswa adalah satu, kemampuan menggunakan piranti lunak misalnya. Kemudian yang kedua, kita berharap adalah mahasiswa memiliki kompetensi bahasa asing. Nah, makanya kenapa kita selalu mencoba tidak hanya mahasiswanya yang dikursuskan atau yang dilatih, dosennya juga. Karena itu tadi harapannya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan kita sudah go internasional. Nah, jadi capaian-capaian itu yang nantinya akan didapatkan oleh mahasiswa dengan kompetensi minimal tadi. Kalau misalnya dia punya kompetensi tambahan, itu adalah bonus. Kira-kira begitu ya. Luar biasa banget. Untuk pertanyaan-pertanyaan di Instagram sudah terjawab ya, bahwa mutu dari mahasiswa PWK ITN itu memang gak kalah saing. Dan ya betul sekali. Oke, aku bisa simpulin nih dari pembicaraan kita bahwa kita kedatangan narasumber yang ternyata juga adalah alumni dan sekarang adalah seorang kaprodi. Aku banyak belajar dan teman-teman tentunya juga banyak belajar bagaimana dunia per-PWK-an, apa itu studio, kemudian bagaimana PWK gambarannya bagaimana, kemudian bagaimana HMPWK, prospeknya dan lain sebagainya. Oke, sebelum menutup podcast kali ini, boleh dong Bu, saya dan teman-teman ingin dengar harapan Ibu untuk PWK ITN sendiri dan juga HMPWK ITN. Oke, kalau untuk HMPWK harapannya terus melakukan inovasi, kreativitas, kemudian terus mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Dan saya percaya sekarang sudah ke arah sana dan luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Niken dan teman-teman yang terus mengawal kegiatan di HMPWK. Kemudian kalau untuk prodi PWK ITN-nya, harapan saya adalah karena ini prodi itu kaitannya dengan akreditasi, kita nanti sekarang alhamdulillah akreditasi kita sudah baik, dan selanjutnya kita menyiapkan diri lagi untuk tetap melakukan rekonstruksi kurikulum agar nantinya kedepannya mahasiswa kita itu begitu lulus tidak perlu mencari pekerjaan lagi, tetapi sudah dilamar oleh perusahaan maupun dari instansi. Saya berharap bahwa suatu saat ada telepon yang masuk ke kampus, Bu Cici, apakah bisa dikirimkan mahasiswa untuk bekerja di tempat kami? Nah, itu mimpi saya. Jadi mahasiswa tidak perlu setelah lulus bingung mau kerja di mana. Tapi dengan kompetensi yang sudah didapat tadi, karena ada infrastruktur yang sudah dibangun, lalu kompetensi mahasiswa sudah tercapai, maka nanti dari luar itu tinggal menghubungi prodi atau kampus, mohon dikirimkan alumni yang akan bekerja di sini dengan kriteria ini, sepertinya ada di PWK ITN-nya. Atau mungkin dibutuhkan magang, apakah bisa dikirimkan mahasiswa dari PWK ITN-nya? Nah, harapannya sebenarnya seperti itu. Jadi sehingga mahasiswa tidak perlu bingung ketika mereka mau magang ataupun nanti mereka mau mencari pekerjaan. Wow, sungguh harapan yang mulia ya Bu. Kita ucapkan amin bersama-sama. Semoga terwujud ya. Semoga semuanya bisa terwujud ya, betul sekali. Oke, ternyata hampir 1 jam kita sudah berbincang ya Bu. Wow, gak kerasa, ternyata cukup asik ya kita berbicara terkait PWK ITN. Oke,
Kami dari HPWK ITN mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Cici telah menyempatkan waktunya mengisi podcast di episode pertama HPWK ITN ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di belakang layar dan semua teman-teman HPWK ITN telah menyukseskan podcast pertama kita terkait PWK jurusan PWK di kampus ITN. Saya ucapkan terima kasih dan see you. Kita bertemu lagi di podcast HPWK ITN episode kedua. See you. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya untuk HMPWK.